Hai, good morning Zion. Happy Sunday and Happy New Year 2022. Selamat Tahun Baru 2022. Tahun baru, resolusi baru, dan tentunya perjalanan hidup yang baru bersama dengan Tuhan Allah kita. Tidak lupa, saya juga mau mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang di dalam ibadah online GKS Balikpapan bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami. Sebelum kita mulai, ada beberapa info penting bagi kita semua. Yang pertama, ibadah onsite GKS Balikpapan diadakan mulai Minggu 9 Januari 2022 pukul 11.15 WITA bertempat di The Hall, Pentacity. Pengumuman selanjutnya, GKS Balikpapan memiliki 4 home atau komunitas yang terdiri atas Home Star G untuk yang SMP dan SMA, Home Campus tentunya bagi saudara yang berkuliah, Home Single bagi saudara yang belum menikah, dan Home Family bagi saudara yang telah menikah. Jika saudara rindu untuk tertanam di dalam home, saudara dapat mengetik di kolom live chat maupun kolom komen hashtag Home 2022 HOME 2022 dan tim kami akan menghubungi saudara sampai berjumpa di Home. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingat saya pernah di posisi di mana saya seperti diuji antara mengikuti logika saya kalau uang bulanan saya sepertinya tidak cukup dengan iman yang menantang saya untuk memilih percaya dan berserah pada Tuhan. Saya memilih untuk tetap percaya dan uang bulanan yang saya pikir tidak cukup justru lebih daripada cukup. Ketika kita percayakan segala sesuatu tentang kehidupan kita kepada Tuhan, termasuk keuangan kita, tentunya Tuhan punya cara yang tak pernah terpikirkan untuk menolong setiap kita. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara dapat segera menyiapkan gadget saudara dan membuka aplikasi seperti GoPay, BCA Mobile, Permata Mobile, Link, Dana, OVO, dan lain-lain. Saudara dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini, atau saudara dapat memfoto maupun mencatat terlebih dahulu, kemudian memberi melalui nomor rekening yang telah tersedia berikut ini. Mari saudara, kita bangkit, berdiri, dan bawa hati kita untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau bersyukur sebab kasih-Mu, sebab kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami ada di hari ini berkat pertolongan-Mu, berkat campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ku sembah Kau Tuhan, oh
Terima kasih Praise and Worship Team untuk penyembahan yang luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk menyiapkan buku catatan maupun notes yang ada di dalam gadget saudara. Serta meresponi setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Andri Manurung. Enjoy the message. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersuka cita dan pastinya sangat bersemangat pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah melewati 1 tahun penuh di tahun 2021 dan tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan di tahun yang baru di tahun 2022. Kami dari segenap keluarga besar GKS Balikpapan mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saya berdoa kiranya apa yang menjadi resolusi atau harapan kita di tahun yang baru ini satu persatu dinyatakan oleh Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa setiap kita kiranya di dalam keadaan baik, setiap kita pastinya di dalam keadaan sehat. Sebelum saya sharing tentang khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah minggu pertama di bulan Januari di tahun 2022. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus ini. Saya percaya saudara sudah menyiapkan di rumah saudara masing-masing. Apakah saudara sudah siap? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama makan." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita meminum. Mari kita sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini apa yang boleh kita terima, apa yang boleh kita nikmati, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan buat di tahun yang baru yang Tuhan tetap setia, yang Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami mau nyatakan Tuhan pada pagi hari ini kalau bukan karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami tidak bisa boleh melewati tahun-tahun yang begitu luar biasa yang boleh kami lewati ya Tuhan. Kalau di tahun 2022 ini kami boleh ada Tuhan, kami percaya karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami percaya Engkaulah perisai kami percaya Engkau adalah jalan bagi setiap kami. Tuhan terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran-Mu, mendengarkan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan boleh sampaikan pada pagi hari ini atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara sepenuhnya atas setiap kami. Roh Kudus yang boleh membantu kami untuk boleh mengerti dengan benar apa yang boleh Tuhan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berbicara secara pribadi bagi kami Tuhan.
Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau juga yang memberkati hamba ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati mulut bibir hamba. Apa yang hamba boleh sampaikan pada pagi hari ini semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib Yesus. Dan aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menuntun hamba pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. 2 tahun ke belakang adalah tahun yang tidak mudah kita lewati. Masa-masa di mana tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh ujian. Tidak bisa dipungkiri bahwa tahun-tahun itu adalah masa-masa yang penuh perjuangan bagi kita lalui. Dan saya pribadi juga begitu luar biasa apa yang kami boleh lalui 2 tahun, apalagi 2 tahun ke belakang itu. Kalau bukan karena Tuhan kita hari ini kami nggak bisa sampai hari ini. Setiap kita mengalami yang pasti yang namanya masa-masa struggle. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita bisa lewati masa-masa yang sukar, kita bisa lewati masa-masa yang penuh dengan tantangan, kita bisa lewati. Percayalah bahwa kita bisa melewati tahun itu karena kita melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin ingin menyerah dengan keadaan, tetapi pada pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa kalau kita bisa melewati masa-masa yang lalu dan kita diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru di bulan ini, di tahun ini saya mau katakan kita dengan Tuhan tidak berhenti di situ. Saya ulang sekali lagi bahwa Tuhan dengan kita tidak berhenti di situ. Saya percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang juga kita bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Penuh dengan kemenangan dan kemenangan sebab kehidupan kita yang kita hidup bersama dengan Yesus. Saya percaya bahwa tahun-tahun ke depan yang kita boleh lewati, kita akan tetap bisa lewati karena apa? Karena satu hal, kita melewatinya bersama dengan Yesus. Katakan amin. Tema tahunan gereja kita di tahun 2022 ini adalah deeper atau lebih dalam. Dan tema bulanan gereja di bulan yang baru di bulan Januari ini bicara tentang intimacy ataupun keintiman. Dan judul dari sharing khotbah saya pada pagi hari ini berbicara tentang the power of intimacy with God atau kuasa dari keintiman dengan Tuhan. Kalau tema gereja kita di tahun ini berbicara tentang intimacy atau keintiman, saya terlalu percaya bahwa ada yang Tuhan mau singkapkan bagi setiap kita di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Saya begitu percaya itu. Intimacy atau keintiman berbicara tentang sebuah hubungan. Hubungan yang dibangun dengan sadar, dibangun secara konsisten atau terus-menerus, secara dekat, secara erat, di mana bukan karena sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Catat ini bahwa keintiman atau intimacy bukanlah kewajiban melainkan kebutuhan. Jadi keintiman atau intimacy itu adalah bukan sebuah kewajiban, tetapi itu menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap kita orang percaya. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa deep relationship produce deep intimacy? Artinya hubungan yang dalam itu dihasilkan dari keintiman kita bersama-sama dengan Tuhan. Why? Karena intimacy tidak akan lahir kalau tidak ada hubungan. Saya ulang sekali lagi, karena intimacy atau keintiman itu tidak akan pernah lahir kalau tidak ada namanya hubungan. Intimacy tidak akan pernah lahir kalau tidak ada keterikatan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau keintiman itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak punya hubungan satu dengan yang lain, kalau kita tidak punya keterikatan satu dengan yang lain. Ini perlu kita renungkan dan perlu kita garis bawahi dan mungkin bisa kita catat di catatan kita bahwa hubungan itu memang intimacy itu adalah dari hubungan dan juga dari keterikatan antara satu dengan yang lain. Apa hubungannya dengan judul khotbah saya pada pagi hari ini tentang the power of intimacy? Mari sama-sama kita lihat dan baca di Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Mungkin kita yang di rumah boleh kita ambil Alkitab kita boleh siapkan Alkitab online kita mungkin.
Kita boleh sama-sama boleh baca kebenaran ini apa yang tertulis di kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 7. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita sama-sama belajar daripada ayat ini. Kalau kita baca perikop besarnya, kitab Kolose ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada waktu itu, yang sampai dengan hari ini juga relate dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau kita baca seperti tadi saya sampaikan bahwa kitab Kolose ini di mana ini adalah surat daripada Paulus ke jemaat di Kolose, artinya bahwa pada keadaan itu Rasul Paulus itu tidak ada bersama-sama mereka, tetapi mereka bisa melayani, Rasul Paulus bisa melayani mereka di jemaat di Kolose, sama seperti apa yang kita boleh hari-hari alami. Mungkin kita tidak bertatap muka, tetapi kita bisa boleh saling melayani secara online seperti itu. Dan saya percaya bahwa tidak mengurangi kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kita. Katakan amin. Apa yang Paulus tuliskan ini sebagai pengingat buat setiap kita untuk hidup kita ini ada di dalam rancangan Allah. Untuk kita berada terus dekat dengan Tuhan. Dikatakan setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus harus hidup tetap di dalam Dia. Garis bawahi bahwa setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus harus hidup tetap di dalam Dia. Arti di dalam Dia adalah suatu gambaran tentang sebuah hubungan, sebagai gambaran tentang sebuah keintiman yang Tuhan mau kita hidupi setiap hari, yang Tuhan mau kita sadari setiap hari. Jadi kebenaran yang di Kolose ini dikatakan bahwa hidup di dalam Dia, artinya kita harus memang hidup di dalam Tuhan. Kita harus sebagai gambaran bahwa kita harus ada hubungan kita bersama dengan Bapa, sehingga lahirlah sebuah keintiman yang antara kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya keintiman kita bersama dengan Tuhan tidak berbicara tentang keadaan kita. Keintiman dengan Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan kita, apapun yang menjadi keadaan kita. Tuhan mau kita ini tetap intim dengan Dia. Tuhan pastinya sangat rindu dan mau kita ini dekat dengan Dia. Saya percaya bahwa keintiman itu tidak lahir atau hubungan itu juga tidak lahir dari keadaan apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang menjadi kondisi kita. Saya percaya bahwa kita harus tetap punya hubungan bersama dengan Bapa. Jadi itu tidak dipengaruhi dengan apa yang menjadi keadaan kita. Mungkin kita mengalami keadaan yang berat, atau mungkin lagi keadaan kita lagi keadaan baik-baik saja, itu tidak dipengaruhi dengan itu. Jadi hubungan kita tetap berkesinambungan, hubungan kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena standar kedekatan kita dengan Tuhan tidak bisa diukur dari keadaan kita. Saya ulang sekali lagi bahwa standar kedekatan kita dengan Tuhan tidak bisa diukur dari keadaan kita. Mau Anda dalam keadaan baik, mau Anda dalam keadaan tidak baik sekalipun, hubungan keintiman kita dengan Bapa tidak diukur dari keadaan itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa dalam keadaan apapun kita tetap ada, kita tetap berakar di dalam Dia. Artinya ada sebuah hubungan yang dibangun secara sadar dan terus-menerus dengan Tuhan. Jadi ini yang harus kita renungkan bahwa setiap hari demi hari dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa kita harus punya hubungan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengalami dan menikmati kuasa keintiman atau the power of intimacy bersama dengan Tuhan. Dan saya menyiapkan khotbah saya pada pagi hari ini ada 2 poin besar yang mau saya bagikan, bagaimana kita boleh mengalami yang namanya kuasa daripada keintiman bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Bapa. Yang pertama adalah pengenalan yang benar tanpa, saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah pengenalan yang benar. Tanpa pengenalan yang benar, kita tidak akan bisa mengalami yang namanya keintiman atau intimasi baik dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami intimasi atau keintiman jika kita tidak ada hubungan satu dengan yang lain? Keintiman lahir dari sebuah hubungan.
Hubungan lahir dari sebuah pengenalan dan hubungan menentukan respon Anda. Saya ulangi sekali lagi, keintiman lahir dari sebuah hubungan, hubungan lahir dari sebuah pengenalan, dan hubungan itu menentukan respon Anda. Mengenal siapa Bapa dan siapa Anda di dalam Dia menentukan keintiman Anda dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan tidak lahir dari hanya kita tahu siapa Tuhan, melainkan kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu dengan benar. Kalau kita mengenal dengan benar, saya percaya bahwa cara kita berespon terhadap semua kondisi keadaan akan berbeda. Dan justru ini menjadi kabar baik bagi orang lain. Orang lain bisa belajar dari dalam hidup kita, ada Yesus yang mereka lihat di dalam setiap kehidupan kita. Dan mereka bisa belajar dari apa yang boleh kita hidupin, dan mereka bisa belajar daripada hidup kita. Mari kita sama-sama belajar dari apa yang Yesus alami dengan murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu bersama-sama dengan muridnya. Mari kita lihat kisah di Matius 16 ayat 13 sampai dengan 17. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Di ayat 13 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat di 14 dikatakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat yang ke-15 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka di ayat ke-16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kisah Yesus ini sering kita baca, dan Anda juga bisa baca lagi di kitab Injil yang lain. Diceritakan lagi bahwa Yesus baru saja melakukan mukjizat yang belum pernah ada sebelumnya. Saya lagi membayangkan kejadian pada waktu itu, pasti kejadiannya ketika Yesus mengadakan mukjizat, pasti kejadian itu pasti heboh luar biasa. Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Sungguh luar biasa, saya percaya bahwa ketika kita boleh melihat itu kita akan terheran-heran, kita akan berkata, wow, sungguh luar biasa. Di tengah kekaguman orang-orang yang datang dan para murid Yesus, tiba-tiba Yesus kasih pertanyaan ini. Menurut orang, siapakah aku ini? Lihat jawab mereka, lihat jawab murid-muridnya, jawab orang murid-muridnya kepada Yesus. Ada yang menjawab bahwa Yesus adalah Elia, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada juga yang menjawab Yeremia, dan juga ada yang menjawab seorang nabi. Perhatikan ini baik-baik. Orang banyak yang selalu ada dengan dia, murid-murid Yesus, orang-orang ada bersama-sama dia, melihat mukjizat demi mukjizat yang terjadi. Mereka lihat semua, bahkan mereka mengerti Taurat dengan luar biasa. Tetapi mereka bisa jawab ngawur ketika Yesus bertanya, siapakah aku? Saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu terlalu luas. Sehingga nggak bisa kita jangkau semua dengan pikiran dan akal budi kita sekalipun. Itu sebabnya kita perlu roh kita mau diajar oleh Roh Kudus. Untuk kita boleh mengerti dengan benar siapakah Yesus, siapakah Bapa kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Roh kita harus mempunyai hubungan dengan Roh Kudus sehingga hubungan itu lebih dari sekedar kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Jadi ketika kita boleh membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi, saya percaya bahwa kita bisa mengenal Dia tidak hanya sekedar Dia adalah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika pengenalan kita akan Tuhan sekedar mengakui bahwa Tuhan itu ada, begitu ada situasi yang gak enak yang kita alami, kita akan goyang. Bukankah kita melihat masa-masa di mana pandemi ini banyak orang yang akhirnya mau give up, banyak orang yang akhirnya nyalain keadaan, banyak orang juga yang ujung-ujungnya nyalain Tuhan dengan apa yang dialami. Jadi Yesus nanya gini sama murid-muridnya, hey,
Tuhan yang kamu bilang itu kata orang siapakah dia? Siapakah aku? Perhatikan ini, tahukah Anda ketika Yesus nanya ini kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga nggak tahu. Padahal mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Yang menariknya adalah, saya pagi ini mau sampaikan yang menariknya adalah cuman ada satu orang saja dari sekian murid Yesus yang bisa jawab pertanyaan itu ketika Yesus bertanya siapakah aku? Yaitu siapa? Kita percaya sama-sama bahwa kita tahu bahwa dia adalah Simon Petrus. Apa kata Petrus ketika Yesus bertanya bahwa siapakah aku? Dan respon Petrus ini sungguh luar biasa dan respon Petrus ini sungguh sangat kita boleh belajar daripada dia bahwa dikatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Petrus menjawab ketika Yesus bertanya engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dari mana Petrus bisa tahu itu? Ketika hubungan sejati kita dengan Tuhan lebih dari sekedar cuman mengaku-ngaku, dengar baik, mengaku Yesus bukan karena dari orang, mengakui Yesus bukan karena dengar dari orang lain yang mengatakan kepada kita, tetapi saya mau katakan bahwa mendengar Yesus melainkan Anda boleh mengalami sendiri, boleh mengalami Yesus itu sendiri. Tidak berhenti di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-17 juga dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bukan manusia artinya Anda tahu Tuhan bukan dari pendeta, Anda tahu Tuhan bukan, saya ulang sekali lagi, Anda tahu Tuhan bukan dari pendeta, Anda tahu Tuhan bukan dari saudaramu, Anda tahu Tuhan bukan dari orang tuamu, atau bahkan bukan dari karena kita Kristen sejak lahir, melainkan kita tahu Tuhan karena Bapa yang di sorga yang menyatakannya langsung kepada kita dan kita mengalami hubungan itu bersama dengan Tuhan. Artinya untuk mengakui bahwa Yesus Tuhan perlu ada satu intervensi, perlu ada satu pengalaman, perjumpaan dan pengenalan akan Dia. Itulah yang dialami oleh Simon Petrus pada waktu itu. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hubungan dengan Tuhan, saya percaya semakin hari semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin hari semakin kita mengenal siapa Bapa yang kita sembah yang bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Catat ini, waktu kita hanya mengakui bahwa kita Kristen tanpa pengenalan yang benar siapa Tuhan, tanpa kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita sedang gagal menjadi seorang Kristen dan membohongi diri kita sendiri dengan Tuhan. Jadi artinya bahwa kita harus mengalami itu secara pribadi, kita harus mengalami hubungan itu secara pribadi dengan Tuhan. Ketika pengenalan kita dengan Tuhan benar, waktu saudara mengatakan dia Tuhan, itu bukan lagi kata orang lain lagi, melainkan Anda mengalami sendiri. Jadi ketika kondisi atau keadaan berubah, Anda tidak lagi dengan mudahnya mengatakan, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau biarin saya menderita? Kenapa ini, kenapa itu? Padahal Tuhan tidak pernah memberikan kita penderitaan. Dia selalu memberikan kita jalan keluar. Dia selalu memberikan kita yang terbaik dan yang terbaik yang Tuhan boleh sediakan atas setiap kita. Dan ketika kita tidak mengenal Dia secara benar, maka ketika di waktu yang sama Anda bisa ngakuin Tuhan adalah Tuhanmu, dan di waktu yang sama juga Anda bisa komplain dan gak ngakuin keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Ini penting dan boleh Anda catat ini bahwa membangun hubungan atas dasar Anda tahu dengan benar bahwa Anda dikasihi, Anda dicintai, akan sangat menentukan bagaimana respon dan cara Anda untuk membangun suatu hubungan dengan orang yang mengasihi Anda. Ini sangat-sangat penting bahwa respon kita terhadap orang yang kita tahu kita membangun hubungan dengan dia dan kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya dan dia boleh ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya bahwa hubungan itu akan sangat beda ketika kita boleh mengalami ini dan kita punya pemikiran yang sama dengan ini. Dan poin yang kedua, perhatikan apa yang Anda bangun. Saya ulang sekali lagi di poin yang kedua ini adalah perhatikan apa yang Anda bangun. Hal yang kedua untuk kita mengalami kuasa dari sebuah keintiman bersama dengan Tuhan, kita harus dengan sadar harus memperhatikan apa yang Anda bangun. Oleh karena itu kita harus memperhatikan apa yang sedang kita bangun. Ini sangat penting bahwa
kita benar-benar harus memperhatikan apa yang sedang kita bangun. Catat ini, you gonna become what you behold. Artinya engkau akan menjadi sama, menjadi serupa dengan apa dan siapa yang kamu pandang, siapa yang kamu lihat setiap hari. Dan ini sangat penting untuk apa yang kita boleh sedang bangun. Kalau yang Anda pandang setiap hari itu uang, artinya hidup saudara betul-betul hanya melihat uang. Hidup Anda akan bergantung hanya pada uang, maka Anda akan sama seperti uang. Kalau saudara selalu melihat persoalan, Anda akan menjadi persoalan itu. Semakin Anda melihat masalah, semakin Anda melihat persoalan itu menjadi diri Anda. Maka persoalan itu akan jadi darah daging dalam hidup Anda dan Anda akan menjadi masalah dan persoalan itu sendiri. Dan ini penting kita harus tahu. Sama seperti dengan siapa Anda bergaul, ya Anda akan sama seperti siapa yang bergaul dengan Anda. Jadi sangat penting bagi Anda untuk memperhatikan dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda membangun hubungan. Penting bagi Anda untuk memperhatikan apa yang sedang Anda bangun dan penting bagi Anda untuk memperhatikan lingkungan yang sedang Anda bangun itu. Jadi sangat penting bagi kita untuk perlu memperhatikan bahwa dengan siapa kita membangun hubungan dan di dalam lingkungan seperti apa kita di dalam membangun hubungan itu sangat menentukan di dalam kehidupannya kita. Begitu halnya juga dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan semakin hari semakin segambar, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saya ulangin sekali lagi, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita bergaul sepenuhnya dengan Tuhan, semakin hari semakin kita semakin segambar, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah yang Tuhan rindukan bagi setiap kita orang yang percaya, katakan amin. Dan Tuhan juga rindu bagi setiap kita bahwa semakin hari semakin kita mengalami yang namanya kedewasaan penuh di dalam Kristus. Semakin hari kita semakin mengakar lebih dalam dan semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam Kristus. Saya percaya bahwa ketika kita membangun hubungan yang benar dengan Kristus, kita mengalami intimasi bersama dengan Kristus, saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan mengalami kedewasaan itu, kita akan serupa dan segambar dengan Kristus dan kita semakin dewasa dan penuh di dalam Kristus, katakan amin. Mari kita sama-sama melihat di kitab Mazmur kitab Mazmur 1 pasal yang ketiga. Mazmur 1 pasal yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ulangi sekali lagi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin kita boleh sama-sama lihat ilustrasi gambar yang boleh tampil di layar ini. Kita boleh melihat saya lagi mencoba cari ilustrasi gambar yang tepat untuk mendeskripsikan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai seperti yang tertulis di kitab Mazmur 1 pasal yang ketiga. Yang sama halnya dengan hubungan kita di dalam Kristus Yesus. Mudah-mudahan gambar ini boleh mendeskripsikan apa yang tercatat di kitab Mazmur 1 ayat ketiga ini. Ayat ini menceritakan atau menyaksikan tentang kondisi kita di dalam Kristus. Pohon ini menggambarkan kondisi orang tersebut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menggambarkan orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi gambar tadi yang ditampilkan, yang boleh kita lihat itu menggambarkan seseorang yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya orang tersebut ditanam atau berada di tempat yang tepat untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Aliran air itu selalu membawa air yang segar untuk pohon itu. Sehingga dalam kondisi apapun pohon tersebut tidak akan mengalami kekeringan. Pohon itu tumbuh subur sehingga selalu menghasilkan buah pada waktunya. Dan mari kita lihat perbedaan antara Mazmur yang pasal yang pertama, yang ketiga dengan Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-30. Jadi tadi kalau di ayat yang di kitab Mazmur 1 ayat 3 dikatakan bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang di Yesaya pasal yang pertama ayat 30 dikatakan, sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air.
Dan saya boleh tampilkan lagi di sini gambar sebuah pohon yang mengalami kekeringan, sebuah pohon yang layu. Mungkin ini bisa mendeskripsikan apa yang tercatat di dalam ayat ini. Kita bisa sama-sama melihat bagaimana perbedaan antara kedua pohon yang diceritakan di kitab Mazmur dan juga yang diceritakan di kitab Yesaya ini. Dari kedua perbedaan ini saya mengambil kesimpulan, bukankah kehidupan kita menggambarkan apa yang dituliskan di kitab Mazmur dan kitab Yesaya ini? Sesuai dengan judul khotbah saya tentang the power of intimacy, poin pertama dan poin yang kedua yang saya bagikan tadi menjelaskan bahwa kehidupan kita tidak akan bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air jika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi di ayat di kitab Mazmur tadi dikatakan bahwa kehidupan kita tidak akan bisa seperti pohon itu bisa menghasilkan buah pada waktunya yang tidak mengalami kekeringan kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan secara benar, kita menyadari bahwa Anda diselamatkan karena sebuah pengorbanan, bahwa Anda dikasihi, bahwa Anda dicintai, bahwa Anda sudah dibenarkan oleh satu pribadi yaitu Yesus. Saya sungguh terlalu percaya bahwa kita tidak akan mau hubungan kita begitu-begitu saja dengan Tuhan. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri atas setiap hidup kita untuk satu kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Kita akan secara otomatis akan tetap membangun hubungan keintiman kita bersama dengan Tuhan di dalam setiap firman yang kita baca dan renungkan setiap hari, di dalam setiap doa kita, di dalam setiap pujian penyembahan kita, di dalam setiap kehidupan kita, kita tetap melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya encourage setiap kita bahwa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan itu ketika kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hanya oleh karena Tuhanlah yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, dan Tuhanlah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita sehingga kita boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah pada waktunya. Karena kita tahu bahwa kita nggak bisa hidup, kita tahu bahwa kita nggak bisa berbuah, kita tahu bahwa kita nggak bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa menerima apa yang sudah Tuhan kasih sama kita kalau kita tidak bersama dengan Dia. Saya garis bawahi, kalau kita tidak bersama dengan Dia. Dan akhirnya kita menyadari secara benar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang ada di dalam kita untuk melakukan semuanya itu. Dan kita benar-benar memahami bahwa apa yang kita bangun menentukan bagaimana kita hidup. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita pasti akan invest banyak di situ, kita akan fokus di situ. Dan di akhir sharing khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau katakan bahwa you gonna become what you behold. Engkau akan menjadi sama, engkau akan menjadi serupa dengan apa dan siapa yang kamu pandang, siapa yang kamu lihat setiap hari. Ini sangat penting. Kamu akan menjadi apa yang kamu bangun, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu fokuskan. So, perhatikan apa yang kita sedang bangun, perhatikan di mana kita boleh bertumbuh, kita harus boleh memperhatikan dan kita boleh fokus di situ dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita boleh semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengalami Tuhan, semakin hari semakin mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Dan inilah yang Tuhan rindukan dari setiap kita anak-anak Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan bagi setiap kita anak-anak percaya kepada Kristus. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar dan mendengarkan kebenaran-Mu tentang kuasa daripada keintiman bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa keintiman kami hanya berasal daripada hubungan kami dengan Tuhan. Bahwa kami tidak akan bisa mengalami keintiman itu kalau kami tidak membangun hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami sadar betul Tuhan pada pagi hari ini bahwa hanya karena Engkaulah Tuhan yang ada di dalam kami, karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kami Tuhan boleh menjalani setiap kehidupan yang demi kehidupan yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang boleh senantiasa membantu kami, mengingatkan kami bahwa pentingnya kami boleh membangun hubungan kami kepada Tuhan.
Karena ketika kami boleh membangun hubungan kami kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kami, disitulah letak sukacita kami, dan disitulah letak damai sejahtera kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kalau hamba boleh berhenti Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bagi setiap kami. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini, yang menonton melalui YouTube GKS Balikpapan ini, mereka terberkati. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka boleh mengambil langkah iman untuk boleh membangun hubungan mereka semakin hari semakin menyadari, semakin hari semakin penuh bahwa hidup mereka sepenuhnya hanya oleh karena Tuhan, dan hidup mereka yang mereka hidupi semuanya oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat apa yang sudah Kau kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam tahun 2022 ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala kuasa, dan bagimu segala hormat kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Kiranya apa yang saya boleh bagikan pada pagi hari ini boleh memberkati saudara, dan nama Tuhanlah satu-satunya yang dipermuliakan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Wonderful message. Perhatikan apa yang kita bangun, karena apa yang kita bangun menentukan arah kehidupan kita. Terima kasih banyak Evangelis Andri Manurung untuk pesan firman Tuhan yang telah dibagikan. Saudara diberkati, amin. Seperti biasa, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube GKS Balikpapan, memberikan komen, like, serta share video ibadah yang saudara telah saksikan. Happy Sunday and God bless you.